Hai, nama saya Andi. Ini cerita waktu saya masih bocah, sekitar usia SD. Saya dan kakak saya, Rina, menghabiskan akhir pekan dengan menginap di rumah saudara kami, Tante Susi, di sebuah kompleks di Surabaya. Di garasi rumahnya ada ring basket yang tingginya pas untuk kami main. Malam itu niatnya kami ngumpul cuman buat makan bareng keluarga. Tapi saya dan kakak saya nggak bisa tidur. Jadi kami iseng main PlayStation, Game Winning Eleven, bareng sepupu kami Budi. Setelah beberapa saat Budi ketiduran. Tinggal saya dan Rina yang masih terjaga. Kami bosan main game terus dan memutuskan main basket di garasi. Di kompleks tempat Tante Susi tinggal, rumahnya diapit garasi yang memisahkan dua bangunan. Garasinya cukup luas dengan atap terpal yang dipasang untuk menahan daun-daun jatuh dari pohon di atasnya. Di situ ada ring basket, jadi kami mulai main basket. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Tapi tiba-tiba, saya melihat ada sesuatu yang putih jatuh dari atas. Kelihatan kayak bintang. Awalnya kecil, tapi lama-lama semakin besar. Saya bilang ke Rina, "Kak, bintangnya tambah gede." Tapi Rina cuma ketawa dan bilang supaya saya nggak usah khawatir. Namun, lama-lama benda putih itu mendekat dan kami mulai mendengar suara teriakan perempuan dari kejauhan. Suaranya makin keras dan mendekat. Saya dan Rina mulai ketakutan. Kami lihat ke atas, ternyata benda putih itu makin dekat, dan kami bisa melihat bentuknya. Ternyata itu adalah seorang perempuan dengan kain putih robek-robek yang melayang jatuh ke arah kami. Ketika sosok perempuan itu hampir menyentuh terpal, kami langsung lari masuk ke dalam rumah. Suara teriakannya terdengar makin keras saat kami lari. Kami sampai ngos-ngosan dan gemetar. Kami bertanya-tanya, apa tadi yang kami lihat itu? Apakah benar itu kuntilanak? Kami memutuskan untuk tidak mengecek keluar lagi malam itu dan menunggu hingga pagi. Malam itu kami tidur di ruang TV dengan sepupu kami yang sudah lebih dulu tidur di sana. Meski masih ketakutan, kami mencoba untuk tidur. Tapi tiba-tiba, sepupu kami, Budi, menangis dalam tidurnya, membuat kami makin ketakutan. Kami saling menenangkan dan akhirnya bisa tidur meskipun dalam ketegangan. Pagi-pagi saya bangunin Rina dan ngomong, "Kak, lu kemarin ninggalin gua tidur duluan, kenapa?" Rina bilang dia kebelet kencing. "Terus kenapa nggak bangunin gua?" Saya tanya. Dia jawab, "Gua bangunin, tapi lu nggak bangun-bangun. Jadi gua kencing sendiri." Rina cerita kalau di toilet dia lihat ada anak kecil duduk jongkok di ujung bawah tangga, di bawah rak sepatu. Anak kecil itu cuman diam pegangin kakinya dan nggak ngomong apa-apa, cuman ngeliatin Rina. Katanya, "Emang rumah ini angker kali ya?" Pagi itu berjalan normal. Cuman saya dan Rina yang tahu kejadian malam itu. Pembantu rumah, Mbak Siti, nanya, "Kemarin kalian main basket ya? Ada suara kenceng banget." Kami jawab, "Bukan kami, Mbak. Kayaknya setan-setan." Ternyata ada 2-3 orang di rumah yang dengar suara gedebukan itu, termasuk kakek dan nenek. Cerita itu jadi interaksi pertama saya dengan makhluk halus yang tak terlupakan. Meskipun bukan pertama kali lihat makhluk halus, interaksi ini terasa nyata. Kami ingat betul kejadian itu, lihat sosok perempuan jatuh ke terpal, nggak mungkin salah. Setelah itu, kami punya banyak pengalaman mistis karena keluarga kami cukup indigo. Bokap pernah bilang, ini turunan. Dia sendiri pernah mengalami hal mistis, kayak disantet waktu kecil. Keluarga kami sering cerita-cerita horor, terutama bokap yang punya banyak kisah mistis. Saya juga pernah tinggal sendiri di apartemen dekat kampus, di lantai 28, berseberangan dengan TPU. 1 bulan pertama, saya selalu mimpi buruk tiap malam. Kadang mimpi dikejar setan atau ngobrol dengan sosok perempuan cantik yang ketok pintu apartemen di tengah hujan petir. Sosok perempuan itu terlihat normal, kayak perempuan kuliahan, tapi saya tahu dia bukan manusia. Mimpi buruk itu berulang sampai 4 atau 5 kali dalam sebulan. Saya sering kebangun dengan badan penuh keringat, capek seolah habis jogging. Saya mulai takut tidur karena tahu akan mimpi buruk. Pada masa itu ada satu mimpi yang aneh. Saya sedang nonton konser, dan saya tahu ada 2 perempuan di belakang saya yang adalah setan.
Entah bagaimana, saya tahu mereka setan, mungkin insting. Mereka memakai baju Belanda zaman dulu, seperti dress ramping di atas dan mengembang di bawah. Kedua perempuan itu ngobrol sambil saya sesekali ikut dalam pembicaraan mereka. Saya baru ingat di tengah obrolan bahwa mereka adalah setan. Satu dari mereka yang pakai dress biru datang ke depan dan bertanya, "Kamu bisa lihat kami, ya?" Saya terdiam dan pura-pura tidak melihat mereka. Perempuan itu bilang, "Udah, nggak usah pura-pura. Kita jarang-jarang ada yang bisa lihat kita." Dan mimpi itu tiba-tiba berakhir. Meski sudah lama, mimpi itu selalu membekas di ingatan saya, lengkap dengan posisi dan gaya bicara mereka. Rina mengecek tempat saya tinggal dan mengatakan bahwa pemakaman yang dekat apartemen memang tempat banyak makhluk halus. Sosok perempuan Belanda itu ternyata numpang lewat di mimpi saya. Mereka bukan penghuni tetap, tapi sesekali muncul. Rina bisa tahu dengan pasti jumlah dan pakaian yang mereka kenakan tanpa saya ceritakan. Saya pernah mimpi serupa waktu SMA. Mimpi yang menakutkan selalu nyata. Pagi setelah mimpi saya tanya ke Rina dan dia mengonfirmasi bahwa makhluk tersebut sering nongkrong di rumah. Kadang saya merasa seperti dalam film Insidious, di mana roh saya berkeliaran saat tidur. Pengalaman paling seram terjadi di apartemen lama saya. 4 tahun saya tinggal di sana, banyak kejadian mistis yang saya alami. Misalnya, barang-barang dilempar atau jatuh sendiri, khususnya waktu malam. Suatu malam saat main PS, paha saya tiba-tiba terasa panas dan sakit. Ketika saya periksa, ada 3 bekas cakaran panjang. Luka cakaran itu terasa pedas dan muncul tanpa sebab jelas. Cakaran itu sering muncul di badan, punggung, dan leher saya dengan interval waktu yang berbeda. Rina bilang yang bisa melukai fisik manusia bukan setan biasa, tapi iblis. Iblis punya kekuatan untuk menyebabkan luka fisik. Kejadian ini membuat saya takut, terutama karena tinggal sendiri. Setiap kali ada cakaran baru, saya semakin merasa terancam. 3 bulan sampai 4 bulan, saya sering menemukan bekas cakaran di badan saya. Hal ini bahkan saya tunjukkan kepada teman-teman saya. Mereka terkejut melihat bekas cakaran yang tiba-tiba muncul. Padahal tidak ada orang lain di apartemen itu selain saya. Singkat cerita, cakaran-cakaran itu berhenti. Tapi kemudian, saya melihat sosok yang selalu ngeliatin saya dari balkon setiap malam. Sosok ini termasuk yang paling menyeramkan juga. Malam itu, saya lagi main game dan tiba-tiba lihat ke balkon di seberang apartemen. Saya melihat sosok hitam, bayangan seorang pria yang cuma berdiri di balkon. Awalnya saya pikir mungkin cuma orang yang mau ngerokok atau apa, tapi sosok itu nggak pernah pergi. Setiap malam, jam 3 pagi, dia selalu ada di sana ngeliatin saya. Suatu malam, saya penasaran dan ngecek lagi jam 2.59, sosok itu belum ada. Tapi begitu jam 3 tepat, sosok itu muncul. Saya coba tidur, tapi bayangan hitam itu tetap di sana setiap malam. Akhirnya saya coba ngecek ke lantai, yang saya lihat sosok itu muncul siang harinya. Ternyata jendela di lantai itu full tertutup dan enggak mungkin ada orang berdiri di balkon seperti yang saya lihat. Selama streaming, saya sempat keceplosan ngomong bahwa saya nggak enak diliatin sama orang itu dari seberang. Teman-teman yang nonton juga bingung dan nanya siapa yang saya maksud. Saat itu, tiba-tiba lampu di kamar saya mati sendiri. Bukan karena korsleting, tapi seperti ada yang matikan saklarnya. Lalu ada kejadian terakhir yang paling menyeramkan. Suatu malam saya tidur dan kebangun karena kasur saya digoyang. Saya pikir mungkin gempa, tapi ternyata ada sosok yang loncat-loncat di atas kasur saya. Waktu saya lihat, sosok itu melompat turun dari kasur ke lantai dan menghilang. Sosok itu terlihat lebih tinggi dan kurus dibanding bayangan di balkon. Setelah semua kejadian itu, saya jadi lebih waspada dan mulai merasa apartemen itu sangat angker. Meski sekarang kejadian mistis yang saya alami tidak separah dulu, saya tetap sering mendengar suara-suara aneh di malam hari.